Pada sesi ini kita akan membahas masalah software klinik. Apa itu software klinik? Software klinik itu adalah sebuah aplikasi yang diinstal pada device, yaitu komputer atau laptop, yang berfungsi untuk mengelola data-data yang terkait dengan klinik. Mengapa kita itu penting untuk mengelola data klinik? Hal yang pertama tentunya, data itu setiap hari bertambah, mulai dari data pasien, obat, pendaftaran, transaksi, rekam medis, dan lain sebagainya. Jika tidak kita kelola, lalu untuk apa data yang sudah tersimpan itu? Apakah data yang sudah tersimpan itu tidak berguna? Tentu saja berguna. Sebagai contoh, data rekam medis. Kita atau klinik atau dokter klinik membutuhkan histori rekam medis pasien di masa lalu untuk dilihat pada masa atau hari ini ketika pasien itu berobat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengetahui obat-obat apa saja yang sudah habis atau hampir habis, sehingga kita bisa melakukan tindakan. Atau bahkan kita bisa melihat atau mengevaluasi total pendapatan klinik. Lalu apa saja fitur-fitur yang dikelola melalui aplikasi ini? Yang pertama adalah pendaftaran pasien. Pada pendaftaran pasien nantinya kita bisa melakukan pencarian. Cukup mengetik nama pasien, misalkan Budi, maka secara otomatis nanti seluruh nama Budi akan tampil. Sedangkan jika pasien itu adalah pasien baru, maka kita klik button pasien baru. Selanjutnya, input seluruh item yang dibutuhkan oleh aplikasi. Namun jangan khawatir, apabila terdapat beberapa item yang tidak dibutuhkan oleh klinik, maka cukup tekan enter saja, maka aplikasi akan melewatinya. Contoh, misalkan kita tidak butuh nomor kartu BPJS, tekan enter. Identitas, kita tidak butuh mengisikan identitas, tekan enter. Namun ada beberapa bagian yang memang wajib harus diisi, misalkan seperti nama pasien. Nah, ketika ditekan enter, maka dia akan memberikan peringatan ya kepada pengguna aplikasi. Misalkan, silakan isikan data. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan RFID. Jadi nanti apabila klinik ingin menerapkan atau ingin menggunakan RFID untuk membaca UID dari kartu eKTP, maka itu menarik. Dan aplikasi ini dapat digunakan. Kita tinggal klik RFID, maka kita scan nih eKTP-nya. Apabila datanya sudah kita input sebelumnya pada aplikasi ini, maka secara otomatis data itu akan dipanggil dan ditemukan identitas pasien itu sendiri. Ini adalah di bagian pendaftaran atau di bagian front office. Kemudian data yang diinput oleh bagian front office nanti akan masuk di bagian back office. Nah, di back office ini banyak menu-menu yang disediakan. Namun, kita akan membahas terlebih dahulu penjualan resep. Nantinya bagian apotek atau bagian apoteker akan mengklik button call, maka secara otomatis data pendaftaran yang diinput di bagian pendaftaran akan masuk di sini. Ketika kita pilih, maka secara otomatis identitas pasien akan muncul. Nah, saat itu atau selanjutnya bagian apotek dapat menginputkan resepnya apa, kemudian rekam medisnya apa, berat badan, usia, tekanan darah, nadi, suhu, respirasi, keluhan pemeriksaan, bahkan juga disediakan untuk penginputan tindakan, serta juga disediakan untuk penginputan labor ya, sangat lengkap. Nah, selain itu untuk biaya-biaya juga dilengkapi atau sangat lengkap pada aplikasi ini, mulai dari imunisasi, KB, khitan, home visit, biaya racikan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan bagaimana jika kami tidak menggunakan beberapa item ini? Tidak masalah. Nanti kita cukup tekan enter saja di keyboard, maka secara otomatis akan terisi nol. Sehingga proses itu tidak mengganggu kenyamanan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi ini. Nah, selanjutnya ketika
kita sudah mengelola data klinik ya, katakanlah mulai dari pendaftaran hingga ke penjualan resep tadi ya, ada rekam medis, tindakan, obat, labor, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan apotek? Ketika klinik sudah menggunakan aplikasi ini, maka sudah include dengan apotek. Apotek itu kan ketika orang hanya membeli obat, pasien itu tidak berobat sama kita, melainkan hanya membeli obat, maka nanti bisa membuka menu yang namanya penjualan langsung. Nah, pada menu penjualan langsung, memang ini difokuskan untuk orang-orang yang hanya membeli obat. Maka secara otomatis nanti diinput di aplikasi, kemudian terakhir nanti akan muncul struk pembayaran. Ya, contoh ya, misalkan yang diberi adalah Alovar. Ter 1. Kemudian tekan escape di keyboard. Ada biaya racik nggak? Misalkan biaya racik ada 20.000. Ya, enter. Ada diskon nggak? Ada 5%. Enter. Kemudian dibayarnya berapa? 50.000. Enter. Oke. Maka nanti akan muncul struk seperti ini. Ketika struk ini muncul, bebas. Apakah mau kita cetak di printer kasir atau tidak perlu kita cetak? Kita tinggal tekan tombol escape, maka struk itu hilang dan kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Selain itu, dokter jika ingin dilibatkan pada aplikasi ini juga bisa. Kenapa? Karena ada namanya rekam medis. Nah, jadi kalau alurnya seperti ini, berarti begini. Yang pertama, pasien itu mendaftar di bagian pendaftaran. Kemudian kan pasien datang ke ruangan dokter. Nah, dokter bisa mengklik ya pendaftarannya, kemudian dipilih pasiennya, maka akan muncul histori rekam medis pasien itu. Misalkan kapan pasien ini pernah berobat ke kita, kemudian pasien ini pernah berobat ke dokter siapa. Kita bisa tahu tekanan darah, nadi, suhu, keluhannya pada saat itu apa, dan pemeriksaan yang diberikan pada saat itu apa. Bahkan kita juga bisa melihat obat-obat apa saja yang telah diberikan pada pasien itu. Dan kita juga bisa melihat tindakan-tindakan apa saja yang telah diberikan untuk pasien itu. Sehingga di sini kita bisa melihat pentingnya sebuah aplikasi. Karena seluruh histori rekam medis pasien itu akan muncul secara otomatis dan dapat menjadi ya bahan evaluasi bagi dokter selanjutnya yang menangani pasien itu. Sedangkan fitur-fitur selanjutnya ya ada data PBF, gunanya kita menginput ya perusahaan-perusahaan yang memasukkan obat ke kita, kemudian ada data obat. Nah, untuk data obat karena saya login di sini sebagai super admin, saya bisa nih menghapus data maupun mengedit data. Tetapi jika yang login nanti selain super admin, maka tidak ada yang bisa menghapus maupun mengedit data. Artinya stok kita benar-benar terjamin pada aplikasi ini. Setidaknya meminimalisir terjadinya kehilangan stok ya, atau ya katakanlah sesuatu hal yang terjadi yang menyebabkan stok di aplikasi kita terkadang berubah. Tetapi dengan adanya fitur lock seperti ini, maka tidak akan ada yang bisa menghapus dan mengedit selain super admin. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan berbagai macam laporan. Ada daftar penyakit terbanyak ya, kemudian kita bisa memfilter data obat yang kurang dari sekian, yang lebih dari sekian. Tujuannya tentunya adalah untuk evaluasi. Kita bisa mengetahui obat mana yang akan hampir habis, atau obat mana yang tidak laku, dia menumpuk di klinik kita, sehingga kita tidak perlu mengorder obat itu lagi ya. Kemudian juga ada laporan penjualan. Artinya seluruh transaksi yang sudah kita inputkan tadi dapat kita monitor melalui menu ini. Itulah gambaran umum dari software klinik yang telah dikembangkan. Intinya adalah ketika ingin menerapkan software klinik harus benar-benar menyadari bahwasanya klinik kita atau apotek kita benar-benar ingin memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien, dan kita menyadari bahwa mengelola data pasien itu adalah sebuah kewajiban bagi klinik, dan salah satu ikhtiarnya atau usahanya melalui penerapan software klinik. Saya kira demikian.
Terima kasih.